Perang Yarmouk, 4 hari pertempuran menuju hasil akhir. Menjelang akhir dari perang hari kedua, pasukan sayap kiri yang nyaris babak belur berhasil membalikkan keadaan dengan bantuan kavaleri pengawal. Terlalu banyak korban jiwa yang diderita pasukan Bizantium, bukan hanya kerugian di pasukan reguler, mereka juga kehilangan salah satu panglimanya, Dairjan. Hasil akhir dari perang hari kedua tersebut memberikan pukulan yang telak, demoralisasi melanda pasukan Kekaisaran Bizantium. Memasuki hari ketiga, Bahan sangat terganggu dengan kegagalannya pada hari kedua. Tewasnya Dairjan menambah kerisauannya tentang pertempuran di ambang hari ketiga. Bahan mengubah strategi ofensifnya, pasukannya dipimpin Qanatir menyerang sayap kanan pasukan Muslim. Serangan tersebut didukung oleh mobilitas kavaleri yang lebih agresif karena posisi sayap kanan pasukan Muslim relatif terbuka. Pelan-pelan posisi pasukan Muslim mulai bergeser mundur. Tekanan berat dialami pasukan Muslim karena sulitnya menembus formasi Testudo Greco-Roman dengan dukungan kavaleri. Khalid menyadari bahwa hari ini Bizantium berusaha menghancurkan sayap kanan pasukan Muslim. Dengan membawa kavaleri cadangan, Khalid menyerang pasukan Qanatir di bagian tengah kiri. Sedangkan unit kavaleri pengawal diperintahkannya menerobos ke sayap kiri Bizantium. Pertempuran hari ketiga itu segera berubah menjadi pertumpahan darah. Kedua belah pihak menderita korban jiwa yang jauh meningkat dibandingkan hari pertama dan kedua. Formasi Testudo Greco-Roman yang tidak tertembus itu mulai goyah ketika matahari telah condong ke barat. Unit-unit kavaleri pasukan Muslim menerjang perisai-perisai pasukan Bizantium sehingga membelah formasi Testudo. Pasukan Muslim yang pada pagi hari kehilangan posisi di garis depan kini mulai mendapatkan posisinya semula. Menjelang matahari terbenam, kedua pasukan mulai mengendorkan serangan. Tensi pertempuran hari ketiga itu telah menghasilkan korban berkali-kali lipat dari 2 hari sebelumnya. Di hari keempat, Bizantium masih memegang inisiatif serangan dan akan menghasilkan pertempuran yang lebih brutal. Bahan bertahan dengan strategi hari sebelumnya. Pasukannya dipimpin Qanatir dengan bantuan pasukan Jabalah menyerang sayap kanan dan tengah pasukan Muslim. Seperti hari sebelumnya, pasukan Muslim kembali mendapatkan tekanan berat dan tergeser mundur. Khalid yang mendapati terulangnya hari sebelumnya mengantisipasi dengan cara berbeda. Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah diperintahkan menyerang pasukan Bizantium dari front masing-masing. Strategi ini dipergunakan Khalid untuk mencegah serangan besar-besaran secara luas dan menghambat gerak maju semua front pasukan Bizantium. Khalid kembali memberikan bantuan ke sayap kanan pasukannya. Kavaleri pengawal dibagi menjadi 2 dan menyerang bagian tengah Greco-Roman, sedangkan pasukan infanteri menyerang bagian depan. Serangan bercabang 3 ini berhasil membuat pasukan Muslim sayap kanan memajukan posisinya. Sementara itu, ketika hari mulai sore, situasi sayap kiri pasukan Muslim mulai dilanda petaka ketika pasukan kavaleri pemanah Bizantium mulai turun ke medan pertempuran. Ribuan anak panah menghujani pasukan Muslim. Banyak di antara pasukan Muslim yang kehilangan penglihatannya akibat hujan anak panah yang konstan menyerang mereka. Abu Sufyan yang berada di tengah-tengah pasukan Muslim tidak luput dari serangan anak panah. Setelah kehilangan sebelah matanya pada perang Taif, kini Abu Sufyan kembali kehilangan sebelah matanya. Hujan ribuan anak panah itu memaksa pasukan Muslim bergerak mundur. Dukungan kavaleri pemanah sepertinya akan menghabisi sayap kiri yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah. Namun, gerak maju mereka berhasil ditahan oleh kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. 400 pasukan kavaleri yang dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal sekuat tenaga menahan gerak maju ribuan pasukan dalam formasi Testudo yang didukung kavaleri pemanah. Upaya Ikrimah dan pasukannya tidak sia-sia. Di belakang mereka, pasukannya dipimpin Yazid bin Abu Sufyan dan Abu Ubaidah berhasil melakukan reorganisasi. Mereka kembali ke pertempuran membantu kavaleri Ikrimah. Pertempuran brutal melanda sayap kiri pasukan Muslim. Hampir seluruh pasukan kavaleri Ikrimah gugur atau terluka parah. Ketika pertempuran hari keempat di ambang selesai, pasukan Muslim berhasil melancarkan serangan balik dan memaksa mundur pasukan Bizantium. Di sayap kanan, Khalid bin Walid bersama Amr bin As berhasil memberikan tekanan berat kepada pasukan Bizantium. Qanatir dan Jabalah harus kehilangan ribuan pasukannya. Pertempuran hari keempat itu telah menaikkan tensi pasukan Muslim. Ikrimah bin Abu Jahal menderita luka permanen yang sangat parah. Malam harinya, Ikrimah bin Abu Jahal tutup usia. Sementara itu, di barak pasukan Bizantium,
Bahan semakin risau dengan tingginya jumlah korban jiwa pasukannya. Begitu halnya dengan sisa pasukannya, meskipun masih unggul dalam jumlah, namun moral bertempurnya semakin merosot. Berada dalam tekanan yang berat, Bahan akan mengambil keputusan penting pada hari kelima pertempuran.